hitam. Kelas 10 TKJ kelompok 5 ingin mempresentasikan cara merakit CPU. Saya sendiri Ayu Syafira, di sebelah kiri saya ada juga Francisca, dan saya Sony Hasono, Dan saya yang terakhir adalah Istia Setiawan. dan sebagai juru kameramen adalah Sarah Melin. Pertama-tama akan disampaikan oleh Sony Hasono. Oke, baiklah. Pertama kita akan mempersiapkan komponen-komponennya dan juga alat yang pertama, yaitu di sini dibutuhkan obeng. Obeng di sini sangat diperlukan karena sangat berperan penting dalam melakukan perakitan isi. Di sini sudah terdapat yang pertama, yaitu power supply. Power supply di sini berfungsi sebagai mengantarkan daya listrik dari sumber listrik ke motherboard atau ke PC. Selanjutnya di sini terdapat hard disk. Ini adalah hard disk. Fungsinya sebagai penyimpanan data permanen. Di sini terdapat RAM, memori RAM. Fungsinya sebagai penyimpanan data sementara. Dan di sini terdapat floppy disk, yaitu berfungsi sebagai pembaca data yang terdapat pada disket. Dan di sini CD-ROM. CD-ROM ini berfungsi sebagai pembaca data pada kaset atau pada CD. Dan di sini terdapat heatsink fan. Heatsink fan di sini berfungsi sebagai pendingin prosesor. Dan selanjutnya kita punya di sini yaitu kabel data. Kabel data di sini berfungsi untuk menghubungkan dari CD-ROM ke motherboard. Dan di sini yaitu kabel SATA berfungsi sebagai menghubungkan dari hard disk ke motherboard. Dan di sini terdapat yang pertama yaitu motherboard. Dan di sini terdapat prosesor. Ini adalah prosesor. Prosesor ini sangat berperan penting dalam PC, yaitu karena dia adalah sebagai otak dari komputer. Ini adalah motherboard yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah motherboard atau papan Indo. Yang ini adalah kedudukan prosesor. Dan yang ini adalah slot memori atau yang berfungsi sebagai kedudukan memori RAM. Yang ini adalah slot VGA dan yang ini adalah slot VGA sebagai kedudukan video grafik audio. Yang ini adalah kapasitor yang fungsinya yaitu Tempat mentranslate. yang fungsinya yaitu mentransfer data. Dan yang ini adalah terminal. Terminal berfungsi untuk mentransit data. Dan yang ini adalah baterai CMOS. Baterai CMOS berfungsi untuk menyimpan daya sementara agar apabila lampu mati mendadak komputer tidak kaget. Dan yang ini adalah komponen bagian belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Istia Setiawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada di belakang motherboard. Komponen yang pertama yaitu PS2. PS2 ini terbagi dua, yaitu PS2 ungu dan PS2 hijau. PS2 ungu berfungsi sebagai penghubung dari keyboard ke motherboard, dan PS2 hijau berfungsi sebagai penghubung dari mouse ke motherboard. Dan di bawah PS2 terdapat port serial. Port serial ini biasanya digunakan sebagai tempat penghubung joystick ke motherboard. Dan ini adalah port paralel. Paralel ini digunakan sebagai penghubung printer ke motherboard. Dan yang ini adalah port VGA. Port VGA ini digunakan sebagai penghubung dari monitor ke motherboard. Yang ini adalah port USB. Port USB ini biasanya digunakan sebagai penghubung perangkat-perangkat luar seperti mouse, flash disk, dan sebagainya macamnya. Dan yang sebelahnya adalah RJ45. RJ45 ini berfungsi sebagai penghubung jaringan. Dan di bawahnya yaitu terdapat line in. Line in yang pertama yaitu line in TV tuner, di tengah yaitu line in audio, dan ini adalah line in speaker. Dan di sini kami juga akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan motherboard kepada casing CPU.
Yang pertama kita akan pasang yaitu motherboard. Motherboard di sini akan kita pasangkan kepada casing. Caranya yang pertama yaitu dengan mencocokkan lubang-lubang baut pada kedudukan baut yang terdapat pada casing. Setelah cocok, maka kita akan memasangkan baut supaya lebih kuat, supaya dia terpasang terkait dengan ini. Gelap. Ki jangan situ Ki. Gelap. Nah situ aja. Setelah bautnya terpasang, selanjutnya kita akan memasangkan, yaitu di sini terdapat prosesor. Cara memasangkan prosesor di sini yaitu dengan melihat tanda segitiga emas yang ada pada prosesornya dan dicocokkan pada yang ada pada slot prosesor seperti ini. Jangan situ deh. Jangan sampai salah, karena jika tidak hati-hati ini akan merusak prosesornya. Pasang hingga terkait. Oke. Selanjutnya kita akan pasangkan di sini RAM-nya. Kita pasangkan di sini. Oke, tekan saja RAM-nya hingga pengaitnya terkait dengan baik. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan memasangkan yaitu di sini power supply-nya. Power supply akan kita pasangkan di casing. Cocokkan bautnya, lalu kita pasang, selanjutnya kita pasang bautnya. Setelah terpasang, kita akan memasang komponen selanjutnya, yaitu di sini ada hard disk. Kita pasangkan hard disknya sini, ya. Dan kita cocokkan lubang baut yang ada pada atas ini. Pasangkan bautnya. Selanjutnya kita akan memasang yang ini, floppy disk. Caranya sama, memasangkannya dengan mencocokkan yang ada lubang baut yang ada pada sini. Selanjutnya yang ini adalah DVD room. Kita akan pasangkan juga. Cara memasangkannya yaitu dipasangkan dari depan.
Kemudian dengan cara yang sama kita pasangkan bautnya. Oh iya. Itu siapa? Dan selanjutnya setelah terpasang kita pasangkan di sini heatsink fan-nya, kita pasang. Caranya dengan mencocokkan pada lubangnya lalu ditekan atau diputar. Bisa berebut. Setelah semuanya selesai, tinggal kita memasangkan kabel-kabelnya, yaitu kabel powernya. Kabel power yang pertama akan kita pasang yaitu kabel power untuk motherboard. Ini dia, cocokkan. Karena Gelap. di sini jadi tidak terlalu susah karena cuma satu ininya. Gelap. Ini dia. Oke. Selanjutnya ini. Oke. Selanjutnya kita hubungkan kabel power untuk CD-ROM. Terus lama-lama baterai sama memorinya dah. Setelah terpasang, kita pasang lagi yang selanjutnya yaitu kabel data untuk floppy disk ke motherboard. Ikat tuh. Oke. Selanjutnya kita hubungkan ke sini sesuai dengan warnanya sama di sini. Gelap nggak kelihatan ke rumah. Oke. Selanjutnya kita hubungkan kabel data untuk ini untuk di DVD room. Itu ada tangannya. Nggak open. Udah matiin aja. Selanjutnya Selesai kok. Ini. hubungkan ini heatsink fan-nya, kabel heatsink fan-nya dihubungkan. Ini dia, rapat di sini. Jangan tekan tangan. Ini dia. Gelap. Cuma. Ini nggak kelihatan. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel SATA untuk hard disk. Ini dia. Ini adalah slotnya yang berwarna merah. Oke.
Dan selanjutnya kita akan memasangkan yaitu selanjutnya kita akan memasangkan yaitu ini adalah kabel dari casing, yaitu yang terdapat di depan untuk USB dan sebagainya. Untuk menghubungkan ini kita bisa melihat buku panduan yang untuk motherboard. Selanjutnya ini pasangkan. Selanjutnya untuk audio nih, pasangkan di sini. Oke. Setelah terhubung semua kabel yang ada, Sempurna. kita telah selesai, dan ini adalah Balikin. komputer Anda sudah siap untuk digunakan atau dihubungkan ke sumber listrik dan komponen-komponen lainnya. Ayo. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Oh, no.